Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan berdiskusi tentang sistem digesti makanan. Nah, sebenarnya mari kita flashback ke belakang bahwa makanan yang sehari-hari kita konsumsi, kita makan, itu merupakan sebuah substansi yang bisa bersifat organik maupun anorganik. Nah, di mana ketika makanan masuk ke dalam tubuh kita, kemudian mengalami pencernaan, nah kemudian setelah mengalami proses dan seterusnya, itu nanti akan memiliki fungsi, ya. Jadi sebetulnya kita makan itu sebenarnya tidak mengkonsumsi makannya itu, ya. Jadi yang diharapkan bukan dari makannya, tapi adalah kandungan dari makanan yang kita konsumsi tersebut. Karena pada akhirnya makanan yang telah dicerna oleh tubuh nanti akan bisa menghasilkan energi, tenaga, kemudian bisa mengatur proses-proses yang ada di dalam tubuh dan juga untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Nah, ketika kita menyebut istilah makanan itu bukan berarti bahwa hanya makanan saja, ya, tetapi itu di dalamnya adalah minuman yang kita minum sehari-hari, yang kita konsumsi sehari-hari, ya. Nah, kemudian yang kita tahu bahwa di dalam makanan tersebut itu memiliki kandungan-kandungan yang bersifat kimia. Nah, seperti zat yang bersifat sederhana maupun yang bersifat kompleks. Kemudian di dalam makanan tersebut juga ada yang disebut sebagai zat gizi maupun zat yang tidak bergizi. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan ketemu lagi membahas masalah makanan ini dan zat-zat gizinya pada pertemuan selanjutnya. Nah, bahwa ketika kita makan, sebetulnya yang kita ambil adalah zat gizi atau nutrien yang terkandung dalam makanan tersebut. Begitu. Nah, zat gizi ini adalah zat kimia, ya. Jadi yang terkandung dalam makanan, dan ini yang akan digunakan untuk kita tadi, ya, untuk sebagai sumber energi, ya, kemudian sebagai sumber pengatur dan juga sebagai untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak. Nah, kalau kita makan nanti otomatis ada satu fungsi di dalam tubuh kita. Dalam hal ini adalah yang disebut dengan sistem pencernaan atau digestive system. Sistem pencernaan ini merupakan sistem organ yang ada di dalam manusia, di mana fungsinya adalah untuk menerima makanan, lalu dicerna, ya. Jadi makanan yang masuk itu kemudian dicerna menjadi zat-zat gizi dan energi. Kemudian setelah itu zat-zat gizi itu kemudian diserap melalui aliran darah dan kemudian dibuang, ya, ketika sudah tidak dapat dicerna lagi, dan ini menjadi sisa dari proses sistem pencernaan dari tubuh. Nah, organ yang termasuk dalam sistem pencernaan itu terbagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah saluran pencernaan yang terdiri dari mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kemudian sistem pencernaan ini meliputi organ-organ yang terletak di dalam saluran pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan kandung empedu. Nah, ini adalah gambaran ya secara anatomi, kemudian dari saluran pencernaan. Nah, sebetulnya dari digesti ini yang menjadi organ utamanya adalah mulut, kemudian lambung serta usus halus. Nah, masuk ke mulut. Nah, kita lihat di sini ya, ada beberapa bagian dalam mulut kita, bahwa ketika melihat ini, maka kita lihat sebetulnya nanti akan ada pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Kemudian dilihat dari alat pencernaannya, ada gigi, kemudian ada lidah, kemudian kelenjar air ludah, ya. Kemudian setiap giginya ada mahkota gigi, leher gigi, akar gigi. Nah, kemudian lapisan yang paling luar itu disebut sebagai email. Kemudian ada juga
dalam terhadap tulang gigi ya, untuk tuburan dentin, yaitu jaringan yang berwarna kekuningan. Nah, kemudian ada bagian-bagiannya juga yang ada di dalam gigi. Ingat bahwa gigi mulai tumbuh pada bayi pada umur usia 6 sampai 7 bulan sampai dengan usia 26 bulan. Kemudian ada istilah gigi susu, di mana jumlahnya ada 20 buah. Kemudian ada istilah gigi orang dewasa atau disebut sebagai gigi tetap dan berjumlah 32 buah. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring sebagai pengoyak, dan gigi geraham sebagai pengunyah. Nah, kemudian fungsi dari lidah. Lidah juga ternyata mempunyai fungsi. Pertama adalah membantu mengatur letak makanan saat makanan dikunyah di dalam mulut. Coba bayangkan, ya, betul nggak fungsi dari lidah ini? Kemudian kedua adalah membantu menelan makanan, mengecap makanan sehingga kita bisa tahu atau merasakan apakah makanan kita konsumsi itu asin, manis, pahit maupun masam. Kemudian lidah juga bisa ya peka terhadap dingin, terhadap panas dan juga tekanan. Di dalam ludah ya itu akan dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah yang dialirkan melalui saluran ludah yang menguara ke dalam rongga mulut. Nah, kelenjar ludah itu ada 3, kelenjar ludah parotid, kelenjar ludah rahang bawah, dan kelenjar ludah bawah lidah. Sementara ludah itu mengandung ada air, ada lendir, ada garam, dan juga enzim tialin, di mana fungsinya adalah mengubah amilum atau zat tepung menjadi gula. Dalam hal ini adalah jenis maltosa dan glukosa. Nah, kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus. Ini merupakan saluran panjang yang sebagai perantara jalan dari mulut menuju lambung. Kurang lebih panjangnya sekitar 20 cm, lebarnya kurang lebih 2 cm. Nah, di dalam kerongkongan ini, ya, makanan yang masuk ini nanti akan dicerna dengan apa? Dengan gerakan peristaltiknya yang ada di dalam kerongkongan tersebut. Apa sih sebetulnya gerakan peristaltik itu? Yaitu gerakan melebar, menyempit, bergelombang, kemudian meremas-remas ya, supaya makanan ya yang masuk ke dalam kerongkongan itu nanti bisa terdorong masuk ke dalam lambung sebagai sistem pencernaan berikutnya setelah kerongkongan. Pada saat makanan ada di dalam kerongkongan esofagus ini, makanan tidak mengalami proses pencernaan, jadi hanya lewat kemudian masuk ke dalam gerak peristaltik tersebut, kemudian didorong masuk ke dalam lambung. Nah, berikutnya adalah ventriculus. Lambung ini dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah kardiak, fundus, dan pilorus. Di dalam lambung ini makanan nanti akan dicerna secara kimiawi, ya. Di dalam lambung masih sama dengan tadi yang di kerongkongan, ya, ada gerakan peristaltik juga yang fungsinya adalah untuk mengaduk-aduk makanan. Nah, di bagian dinding lambung ini nanti ada kelenjar-kelenjar yang fungsinya adalah menghasilkan getah lambung, di mana getah lambung ini mengandung HCl serta beberapa jenis dari enzim pencernaan. Asam lambung atau yang mengandung HCl ini fungsinya adalah untuk membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin, di mana ketika sudah menjadi pepsin, nah ini merupakan enzim ya, nanti protein-protein itu nanti akan pecah ya menjadi molekul-molekul yang lebih kecil lagi. Nah, kalau sudah tambah kecil molekul-molekul itu, kemudian makanan masuk menuju usus halus, sehingga sudah 2-5 jam lambung dalam keadaan kosong. Bayangkan kalau kita makanannya tidak ada jeda, jadi jam makannya tidak berjeda, maka kemungkinan nanti lambung tidak akan sempat menjadi kosong. Jadi lambung akan selalu bekerja terus-menerus, tidak ada istirahatnya. Kemudian di usus halus nanti terbagi menjadi 3 bagian, ada duodenum, kemudian ada jejunum, kemudian ada ileum.
Kemudian dalam usus 12 jari atau duodenum terdapat saluran dari kantong empedu dan pankreas. Di mana pankreas ini menghasilkan getah pankreas ya, yang mengandung enzim amilase, trypsinogen. Kemudian pada usus kosong atau jejunum ini makanan nanti akan bentuknya sudah menjadi lebih sudah hancur ya, menjadi bubur, kemudian cenderung encer karena sudah melewati beberapa tahapan pencernaan secara kimia. Kemudian pada usus pencernaan atau ileum, jadi terjadi penyerapan atau absorpsi dari sari-sari makanan yang sudah tadi dicerna secara sempurna oleh enzim. Kemudian ada jenjang-jenjang usus atau villi, ya, nah ini akan menyebabkan permukaan usus menjadi semakin luas dan penyerapan dari sari-sari makanan tersebut itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian pada usus besar atau kolon, ini ada umbai cacing atau yang disebut dengan appendix, ya, atau usus buntu. Kemudian ini fungsi dalam mengatur kadar air sisa makanan. Kemudian juga terdapat bakteri E. coli untuk membusukkan sisa makanan, ya, diubah bentuknya menjadi feses, sehingga kotoran akan lebih cenderung lunak, kemudian mudah dikeluarkan. Nah, bakteri Escherichia coli ini pada umumnya tidak mengganggu kesehatan, tapi ada yang menghasilkan vitamin K dan bahkan asam amino tertentu. Baik, kemudian pada anus, akhir dari rektum itu ada istilah ini ya, jadi ada otot ya, otot sadar dan otot tidak sadar. Gitu. Nah, kemudian di sistem pencernaan ada 4 proses pencernaan dasar: motoritas, sekresi, pencernaan, dan penyerapan. Yang pertama adalah motoritas, jadi kontraksi otot ya yang mencampur lalu mendorong maju isi ya saluran pencernaan. Gitu. Ada yang disebut dengan tonus, jadi otot lurus di dinding saluran cerna untuk mempertahankan suatu kontraksi tingkat rendah. Kemudian kegunaan tonus adalah tadi ya, untuk menjaga tekanan tetap rendah pada isi saluran cerna dan untuk mencegah dindingnya tegang apabila setelah mengalami distensi. Ada 2 tipe dasar motoritas saluran cerna adalah gerakan mendorong atau propulsif, ya, kemudian ini nanti pada akhirnya menjadi gerakan peristaltik. Kemudian ada juga gerakan mencampur. Nah, kenapa terjadi gerakan mencampur? Karena adanya kontraksi otot polos di dalam organ-organ pencernaan. Nah, kemudian berikutnya adalah sekresi. Kalau sekresi ini adalah getah. Jadi getah pencernaan nanti akan disekresikan ke dalam lumen saluran cerna oleh kelenjar eksokrin. Pada prinsipnya bahwa sekresi pencernaan itu terdiri dari air, ada elektrolit, dan juga ada konstituen organik spesifik. Nah, include enzim, kemudian garam empedu, sekaligus juga mukus atau lendir. Nah, ketika ini maka diperlukan energi, ya, baik untuk transport aktifnya, ya, sebagai karena sebagian bahan mentah ini nanti akan didistribusikan ke dalam sel, ya, maupun untuk sintesa produk sekretorik oleh retikulum endoplasma. Pada rangsangan sel atau hormon yang sesuai, maka sekresi dibebaskan ke dalam lumen saluran cerna. Sekresi pencernaan diiringi absorpsi dalam suatu bentuk kembali ke darah setelah melewati proses pencernaan. Dan sel-sel embrio yang terletak di dinding saluran cerna mensekresikan hormon pencernaan ke dalam darah yang membantu pengontrolan mobilitas pencernaan dan sekresi kelenjar eksokrin. Nah, ini yang ketiga adalah pencernaan, bahwa ini kalau dilihat dia ada makanan, maka ini nanti akan menjadi karbohidrat, protein, ada asam urat, kemudian ada lemak. Dan
zat-zat yang terlihat masih besar ini nanti tidak akan bisa melewati membran plasma. Jadi mau nggak mau ini harus dicerna terlebih dahulu ya lewat darah. Maka perlu proses pencernaan, yaitu penguraian biokimiawi struktur kompleks makanan menjadi satuan-satuan yang lebih kecil dan dapat diserap oleh enzim-enzim yang diproduksi di dalam sistem pencernaan. Jadi kalau karbohidrat yang tadinya polisakarida akan diubah menjadi sebuah sakarida. Protein akan dipecah menjadi asam amino dan polipeptida yang lebih kecil lagi. Kemudian lemak ini akan menjadi monogliserid dan asam amino. Nah, kalau yang sudah diubah seperti ini, maka sudah bisa diserap oleh tubuh. Nah, melalui proses penyerapan ini, nanti unit-unit kecil makanan tersebut ya yang sudah dicerna, sudah dipecah menjadi zat-zat yang lebih kecil lagi. Kemudian bersama dengan air, kemudian vitamin, elektrolit, nanti akan dipindahkan dari lumen saluran cerna ke dalam darah atau limfa. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan di beberapa bagian ya. Jadi ada yang disebut dengan proses pencernaan mekanik, kemudian ada proses pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan mekanik ini terjadi biasanya di dalam rongga mulut dengan adanya bantuan lidah dan gigi. Contohnya yaitu kegiatan mengunyah. Nah, sementara proses pencernaan kimiawi ini terjadi di dalam rongga mulut, lambung, khusus dengan bantuan zat kimiawi yang disebut dengan enzim. Nah, jadi fungsi dari enzim ini adalah untuk mempercepat terjadinya reaksi kimia. Ya. Dan ini berperan ya tentu saja dalam sistem digesti atau pencernaan, tergantung dari golongan makan apa dulu yang akan dihidrolisis dan organ saluran pencernaannya di bagian mana. Nah, ini adalah tabel ya tentang fungsi enzim dan berdasarkan dari saluran atau lokasi ya cernanya. Mulut, nah, nanti ada enzim tialin aminase yang berfungsi untuk mencegah untuk memecah pati menjadi laktosa. Kemudian lambung, ini ada enzim renin mengubah karsinogen menjadi kasein. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein dari proteosa, keton, dan polipeptida. Kemudian pada saluran cerna nanti ada enzim karbohidrase, enzim lipase, enzim tripsin. Kemudian pada usus ada enzim enterokinase, enzim maltase, enzim laktase, enzim sukrase, enzim peptidase, dan enzim lipase. Nah, kemudian ada beberapa kelainan ya pada sistem pencernaan manusia. Pertama adalah appendicitis atau usus buntu. Ini beberapa istilah ya yang biasa kita dengar. Kemudian ada diare, kemudian mencret, kemudian ada kolit, ada peritonitis, kemudian bahkan sembelit atau konstipasi, kemudian terjadinya muntah-muntah, kemudian adanya ulkus ya atau radang lambung, kemudian terjadinya kanker pada lambung, kemudian adanya radang usus besar. Nah, berikutnya adalah hormon pencernaan. Singkatnya adalah beberapa hormon pencernaan ya. Ini ada beberapa jenis. Pertama adalah HCG ya, ini merupakan yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior sebagai hormon pertumbuhan. Ini akan mengelola stres ya. Kemudian hormon tiroid ini untuk meningkatkan pemakaian karbohidrat, kemudian protein dan lemak ya diubah menjadi penghasil energi panas dan ATP. Kemudian ada parathormon, kemudian juga ada insulin, kemudian ada hormon adrenalin, noradrenalin, dan serta hormon-hormon lainnya. Sementara sebagai hormon di pencernaan utama ini ada gastrin, ada sekretin, ada cholecystokinin atau CCK. Nah, ini adalah pada saluran cerna, ada persarapan parasimpatis, ada
sistem simpatis. Nah, itu adalah